13. Gerai ponsel berada di sebuah mall besar. Ini juga merupakan aula bisnis yang sangat besar di kota Asmenia. Bisa membeli semua jenis ponsel di sini, dan latar belakang gerai ini memang kaya, yaitu milik salah satu industri grup Dorchane. Bahkan Jensen yang pernah kehilangan ingatannya pun mengetahuinya. Dia sedang berpikir, apakah kartu emas ungu yang diberikan oleh Tuan Ethan itu bisa dapat diskon? Meskipun Ethan pernah berkata bahwa dengan kartu emas ini, menghabiskan di industri manapun dari grup Dorchane bisa gratis, Jensen selalu merasa bahwa tidak baik menjadi serakah untuk hal yang gratis. Setelah memasuki gerai ponsel, Jensen melihat orang-orang berpasangan dan bertiga di sekitar konter sedang melihat ponsel terbaru. Namun, Jensen mengenakan pakaian biasa seperti mahasiswa, jadi tidak ada yang berinisiatif untuk menawarkan barang padanya. Aku pikir bos besar yang datang, tapi ternyata siswa miskin. Bahkan jika itu bukan siswa miskin, kemungkinan hanya seorang pekerja migran yang baru saja lulus. Paling banyak dia hanya bisa membeli ponsel yang harganya di bawah 2 juta, tidak ada pencapaian sama sekali. Setelah berada di konter, beberapa wanita mengenakan pakaian berwarna-warni bermain dengan kuku berwarna merah itu mengabaikan Jensen. Sejak ingatan Jensen kembali, kekuatannya yang tajam menjadi lebih kuat. Samar-samar dia bisa mendengar orang-orang itu berbicara. Dia tahu bahwa para penjual ini membencinya karena dia memakai pakaian biasa. Tentu saja, dia tidak memedulikannya, karena memang ada orang-orang seperti itu di semua lapisan masyarakat. Apakah ini ponsel keluaran terbaru? Jensen menatap ponsel di salah satu konter sambil bertanya. Meski harga ponsel ini tidak murah, namun memiliki kelebihan tersendiri. Kualitasnya pasti tidak main-main. Jensen juga tidak berencana untuk sering mengganti ponselnya. Ini keluaran terbaru, tapi harganya 9.999 yuan. Seorang wanita dengan wajah berjerawat berusia sekitar 30 tahunan, yang juga mengecat kukunya, dia dengan ogah-ogahan melihat ke arah Jensen. Secara umum, ketika pelanggan membeli ponsel, mereka sebagai penjual akan memperkenalkan keunggulan dan fungsi masing-masing ponsel. Tetapi menurut Jensen, wanita ini tidak mau repot-repot memperkenalkan ponsel untuknya. Wanita sales ini memperkirakan bahwa Jensen juga datang hanya untuk bersenang-senang, jadi wanita ini langsung meneriakkan harganya dan ingin menakut-nakuti Jensen. Apakah diskon jika punya kartu? Tanya Jensen lagi. Kartu apa? Gerai kami bukan kios, tidak ada diskon. Aku belum pernah mendengar ada kartu yang bisa didiskon. Saat melihat Jensen masih tidak pergi, wanita itu sedikit kesal. Kalau begitu, apa aku boleh melihat-lihat? Karena alasan ponsel keluaran terbaru, terlalu banyak sentuhan akan meninggalkan sidik jari. Manajer kami akan mengizinkan kami mengeluarkannya kecuali kamu memutuskan untuk membelinya. Ucapan wanita itu sedikit tidak enak didengar. Jelas bahwa dia ingin Jensen sadar diri dan undur diri dari sini. Aku tahu, jadi aku ingin melihat-lihat ponselnya. Jensen mulai mengerutkan kening, tetapi wanita itu benar-benar langsung pergi. Dia tidak mau repot-repot memedulikannya. Sebagai gantinya, dia berkata kepada seorang gadis yang jelas-jelas pegawai baru. Yona urus dia. Dapat dilihat bahwa wanita ini adalah orang yang licik. Jika ada pembeli yang terlihat banyak uang, dia buru-buru datang. Sebaliknya, dia akan membiarkan orang baru untuk menangani pelanggan yang tidak terlihat kaya baginya. Pak, apakah Anda menyukai ponsel ini? Ucapan gadis pekerja baru ini sangat sopan dan juga segan saat dia datang mendekati Jensen. Suka, aku punya kartu emas, apa bisa mendapatkan diskon? Kartu emas? Maaf, saya belum pernah mendengarnya. Tapi karena ini ponsel baru, jadi tidak dapat didiskon. Gadis itu berkata dengan sedikit permintaan maaf. Jensen bermain dengan kartu emas di tangannya. Dengan sedikit menyesal, dia berkata sambil tersenyum. Lupakan saja kalau begitu, aku mau membeli ponsel ini. Setelah selesai bicara, Jensen mengeluarkan setumpuk uang tunai sebesar 20.000 yuan yang diberikan oleh Markus. Kemudian dia meletakkannya di atas meja. Apa? Wanita yang berjalan pergi sebelumnya pun dengan cepat datang sambil menunjukkan senyuman. Bapak, selera Anda sangat bagus. Ini adalah ponsel Apple keluaran terbaru, kuat dan layar penuh. Jika Anda ingin membelinya, saya akan segera membuatkan kwitansi.
Wanita itu jelas tidak menyangka bocah desa itu begitu kaya dan berkuasa. Selama dia mengeluarkan kwitansi, maka pencapaian akan menjadi miliknya. Gadis bernama Yona itu seketika merasa sedikit diperlakukan tidak adil. Pencapaian ini seharusnya menjadi miliknya, tapi bagaimanapun juga dia masih baru. Lebih baik melakukan lebih daripada kurang, jadi dia hanya bisa menyimpan rasa tertekannya dalam diam. Siapa yang menyuruhmu kemari? Terlalu banyak bedak di wajahmu, aku tidak terbiasa. Pergi sana. Jensen sedari tadi sudah tidak senang dengan wanita licik seperti ini. Dia tahu wanita ini menindas orang baru dan juga suka memandang rendah orang lain. Kamu, jaga ucapanmu. Wanita itu tidak menyangka Jensen berani mengatainya seperti ini. Gaya bicaraku memang selalu seperti ini. Aku akan mengatakannya lagi, pergilah. Aku akan membeli jika dilayani adik cantik ini, kamu terlalu tua. Kamu cari mati. Memangnya kamu tahu siapa aku? Wanita itu sangat marah. Meskipun dia sudah tua, tapi dia tetaplah seorang wanita. Dia juga menyukai kecantikan dan tidak suka orang lain menertawakan usia tuanya. Kakak Tania marah. Penjual di samping diam-diam mengerutkan kening, karena koneksi Kak Tania tidaklah kecil. Namanya adalah Kakak Hermawan, saat masih muda pernah membunuh orang. Setelah mendekam di penjara selama lebih dari 10 tahun, setelah keluar dia kembali ke bisnisnya. Membuat pinjaman, berjudi, melakukan apapun. Dan juga sangat terkenal di daerah terdekat. Dengan dukungan Kakak Hermawan, Kakak Tania sering merebut pencapaian, tetapi mereka semua marah namun tidak berani marah. Pemuda itu berkata demikian kepada Kakak Tania, sudah pasti pemuda itu akan mendapat masalah. Kak Tania sangat marah sehingga dia menampar Jensen, tetapi tangannya ditangkap oleh lengan Jensen. Jensen tidak menyangka wanita itu begitu mendominasi, jika tidak bisa bicara langsung memukul orang. Apa yang terjadi? Keramaian di sini telah menarik perhatian banyak orang. Seorang pria gemuk berpakaian sebagai menir pun datang mendekat. Menir, pria ini ingin memukulku, hubungi polisi. Kak Tania si penjahat itu mengeluh lebih dulu. Setelah selesai bicara, dia menatap Jensen sambil tersenyum mencibir. Menir juga tahu latar belakang Tania, jadi dia biasanya sangat memberikan reputasi kepada Tania. Kali ini dia juga harus membantunya. Anak muda, kami gerai ponsel yang formal. Tidak baik bagimu membuat masalah di sini, jadi sebaiknya kamu meminta maaf. Menir berkata dengan santai, tetapi matanya tiba-tiba menatap kartu emas yang dipegang di tangan Jensen yang satunya. Menir pernah menghadiri pameran dagang dengan bosnya. Pada saat itu, ada banyak toko besar di Asmenia, jadi dia tahu adanya kartu emas itu. Secara umum, orang yang memegang kartu emas mewakili pemegang saham utama grup Dorchane. Pak, bolehkah saya melihat kartu di tangan Anda? Menir mengubah panggilannya untuk Jensen sambil berkata dengan hormat. Jensen mengerutkan kening, tetapi dia masih menyerahkan kartu emas di tangannya. Setelah Menir mengambilnya, Menir juga mengeluarkan ponselnya untuk memeriksanya. Setiap kartu emas ini memiliki nomor yang sesuai, yang dapat ditemukan di situs web resmi grup Dorchane. Menir, apa maksudmu? Aku menyuruhmu memanggil polisi. Apa yang kamu lakukan dengan kartu rusak itu? Saat melihat Menir mengabaikannya, Tania pun merasa sangat tidak puas. Tetapi begitu dia selesai bicara, Menir memberikan kartu emas kepada Jensen dengan kedua tangan, kemudian memandang Tania dan berkata, Tania, kamu dipecat oleh perusahaan. Apa? Menir, apakah kamu gila? Kakak Hermawan, dia. Kak Tania tercengang. Seluruh pegawai sales yang ada pun ikut terkejut. Menir selalu takut pada Kakak Hermawan, jadi dia memberikan reputasi untuk Kak Tania, tapi kenapa Kak Tania malah tiba-tiba dipecat? Kamu telah melanggar peraturan perusahaan. Sekarang kantor pusat telah memutuskan untuk memberhentikanmu. Pergi ke Departemen Keuangan untuk menghitung gajimu. Menir berkata dengan santai. Ini konyol, meskipun seberapa hebat Kak Hermawan, apa memangnya lebih kuat dari grup Dorchane? Jika dia tidak membereskan Kak Tania hari ini, maka masalah akan semakin besar, maka orang yang akan dipecat adalah dia sendiri. Penjaga keamanan, bawa Kak Tania keluar. Penjaga keamanan sudah berkumpul di sekitar. Setelah mendengar perintah itu, mereka menangkap Kak Tania dan menyeretnya keluar dari gerai ponsel.